Galileo to Einstein didukung oleh Early Branding and Communication. Kunjungi kami di www.thinkingearly.com dan Creative Mobile Development. Untuk info, hubungi kami di info@creative.com. Baik, hal yang pertama kali kita pikirkan adalah bagaimana mendapatkan fungsi percepatannya. Nah, kalau kita memiliki suatu garis seperti ini kita dapat membayangkan seperti kita di matematika punya sebuah garis yang melewati dua buah titik, misalkan ya ini titik X1 Y1 X2 Y2. Jadi kita tentu mengingat kalau kita mencari persamaan garis tersebut, kita dapat menggunakan secara umum yakni X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1. Nah, hanya hati-hati sekarang yang diberikan kepada kita bukanlah lagi X dan Y, tapi di sini adalah waktu T dan percepatan AX. Jadi kita tentu tidak lagi menuliskan dalam X dikurangi X1 lalu, tapi T dikurangi T1 dibagi T2 dikurangi T1 sama dengan AX dikurangi A1 dibagi A2 dikurangi A1. Nah, sekarang kita tinggal memilih, misalkan ini adalah sebagai titik pertama dan ini sebagai titik yang kedua. Tentu dari gambar kita bisa melihat koordinat dari titik-titik tadi adalah, nah ini hati-hati juga menyebutkannya, jadi di sini 5,20, lalu yang di sini adalah 0,10. Lalu kita tinggal memasukkan nilainya di sana. Jadi ketika kita masukkan, kita dapati bahwa T dikurangi 5 dibagi 0 dikurangi 5 sama dengan AX dikurangi 20, jadi kita hanya memasang-masangkan saja, dibagi 10 dikurangi 20. Nah, ini kalau kita teruskan, T dikurangi 5 dibagi minus 5 sama dengan AX dikurangi 20 dibagi minus 10. 2, jadi 2T dikurangi 10 sama dengan AX dikurangi 20, atau AX di sini adalah 2T ditambah 10. Nah, kita bisa menguji dari gambar ketika nilai waktu yang diberikan 5, maka kita harus dapati bahwa percepatannya adalah 20. Jadi 2 kali 5 tambah 10. Nah, berarti apa yang kita dapatkan ini benar untuk percepatan dalam arah sumbu X. Nah, dengan cara yang sama kita nanti akan dapatkan untuk arah sumbu Y, maka fungsi percepatannya adalah minus 2T ditambah 20. Jadi kembali ke gambar tadi, untuk yang arah sumbu Y, maka garis ini dapat dinyatakan yakni AY sama dengan minus 2T ditambah 20, dimana kalau kita uji dengan nilai waktunya di sini 5, maka kita akan dapati bahwa percepatannya akan bernilai 10. Nah, selanjutnya apa yang akan kita kerjakan setelah kita mendapatkan fungsi-fungsi percepatan baik dalam arah sumbu Y maupun dalam arah sumbu X. Nah, tentu setelah kita mendapati kedua fungsi percepatan ini, kita dapat menggunakan integral untuk mendapatkan kecepatan dan posisi. Kini kita sudah memiliki fungsi percepatan pada arah X, yakni 2 kali T
ditambah 10. Nah, pada soal tersebut diberitahukan kepada kita sebuah informasi, yakni pada detik kedua, kecepatan benda dinyatakan 29I ditambah 29J meter per detik. Nah, kita perlu pahami terlebih dahulu ketika diberikan kecepatan dalam bentuk vektor yang menggunakan vektor satuan I dan J di sini, maka yang ada di depan I di sini adalah komponen kecepatan tersebut pada arah sumbu X, dan juga yang di depan vektor satuan J di sini adalah komponen kecepatan pada arah sumbu Y. Nah, ini sangat penting. Nah, sekarang kita lihat bahwa dari percepatan ke kecepatan kita tahu bahwa kita dapat menggunakan proses integral, dan apabila fungsinya hanyalah fungsi linear seperti ini, maka kita bisa saja langsung menuliskan yakni bahwa kecepatan pada arah sumbu X yakni integral percepatan arah AX dikalikan dt ditambah suatu kecepatan awal arah sumbu X. Nah, kalau kita integralkan fungsi tadi 2t ditambah 10 dt, maka kita dapati yakni Vx sama dengan t kuadrat ditambah 10t ditambah kecepatan awal V0x. Nah, ini adalah bentuk fungsi kecepatan Vx secara umum, di mana kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari kecepatan awal V0x ini. Nah, sekarang kita diberitahukan tadi bahwa pada detik kedua ini kecepatan Vx-nya adalah 29. Ini bisa kita masukkan nilainya jadi 29 sama dengan waktunya T2 kuadrat ditambah 10 kali 2 ditambah V0x. Jadi saya lanjutkan di sebelah sini. 29 sama dengan 4 ditambah 20 ditambah V0x. Demikian kita akan dapati bahwa nilai dari kecepatan awal di sumbu X tadi V0x sama dengan 5 meter per detik. Nah, sehingga kemudian kita dapat menuliskan lebih lengkap bahwa secara umum Vx tadi sama dengan T kuadrat ditambah 10 kali T ditambah kecepatan awal yang bernilai 5. Nah, ini adalah kecepatan pada arah sumbu X. Lalu kalau kita gunakan percepatan pada arah sumbu Y, yakni minus 2T ditambah 20, dan informasi pada detik kedua di mana komponen arah Y dari kecepatan juga bernilai 29, lalu kita gunakan suatu perhitungan yang menggunakan integral percepatan sumbu Y dt ditambah V0 Y, maka nanti apabila semua hitungan kita sama, kita dapati bahwa Vy-nya adalah sama dengan minus T kuadrat ditambah 20T minus 7. Jadi ini adalah Vy dan Vx. Nah, setelah kita menemukan kecepatan dalam arah sumbu Y dan sumbu X, yang selanjutnya kita akan lakukan adalah mengintegralkan kedua fungsi kecepatan ini untuk mendapatkan fungsi posisi dalam arah sumbu X dan sumbu Y.